One, two, three. Halo semuanya, balik lagi di channel Nonton Bareng. Tempat mengupas berbagai fakta film dan drama serta menemukan berbagai rekomendasi tontonan yang menarik. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita film Thailand The Love of Siam. Film ini dirilis di Thailand pada tanggal 22 November tahun 2007. Fakta bahwa garis cerita gay tidak terlihat dari materi promosi film ini awalnya menimbulkan kontroversi. Tetapi film ini diterima dengan pujian kritis dan terbukti sukses secara finansial. Film ini diperankan oleh Mario Maurer sebagai Tong saat remaja dan Witwisit Hiranyawongkul sebagai Meo remaja. Film ini diawali dari kisah Meo, seorang anak berusia 10 tahun yang keras kepala. Dia bertetangga dengan Tong yang seumuran dengannya. Tong adalah seorang bocah energi yang tinggal bersama orang tua dan kakak perempuannya. Setelah secara tidak sengaja meludahkan sepotong permen karet ke atas rambut Meo, Tong berinisiatif untuk berteman dengan Meo namun sayang tidak berhasil. Di sekolah, Meo tengah dipojokkan oleh beberapa siswa lainnya dan tengah dilecehkan, hingga Tong melangkah untuk membelanya. Tong pun terluka dan lantas meminta maaf kepada Meo atas insiden permen karet tersebut. Meo bersyukur atas pertolongan Tong dan menganggap bahwa kini mereka berdua impas. Keduanya lantas menjadi teman baik mulai dari saat itu. Meo memainkan piano peninggalan kakeknya bersama-sama dengan neneknya, yang lantas mulai memainkan sebuah lagu. Meo menanyai neneknya mengenai alasan mengapa dia sangat menyukai lagu tersebut dan neneknya menjawab bahwa lagu tersebut biasa dimainkan oleh kakeknya untuknya. Hal tersebut merupakan cara dia untuk mengungkapkan rasa cintanya kepadanya sembari menjelaskan bahwa suatu hari kelak, Meo akan dapat memahami makna dari lagu tersebut. Suatu hari keluarga Tong berangkat ke Chiang Mai dan kembali tanpa kakaknya Tong yang bernama Tang, dikarenakan ia ingin menginap bersama teman-temannya selama beberapa hari. Tong membawa sebuah hadiah dan memutuskan untuk memberikannya kepada Meo satu persatu, melalui sebuah permainan berburu harta karun. Satu persatu, Meo menemukan keseluruhan potongan yang ada kecuali sebuah potongan terakhir yang disembunyikan di sebuah pohon. Pohon tersebut telah ditebang sebelum Meo dapat mengambil potongan yang ada di sana dan mengakibatkan hadiah yang dibelikan oleh Tong menjadi tidak lengkap. Tong merasa kecewa atas kemalangan tersebut, tetapi Meo tetap menghargai usaha Tong. Tang menelepon ibunya dan berkata bahwa ia berencana untuk memperpanjang liburannya di Chiang Mai hingga tanggal 24 Desember. Tong memperhatikan kalender dan menyadari bahwa Tang tidak dapat menghadiri pemutaran drama Natal yang akan diperankan olehnya. Selepas drama Natal, Tong menerima telepon dari orang tuanya yang menyuruhnya untuk tinggal bersama Meo dan neneknya. Setelah melewati malam Natal di rumah Meo, Tong terbangun diiringi dengan tatapan dari kedua orang tuanya beserta Meo dan neneknya. Tong diberitahu bahwa Tang tidak bisa dihubungi dan kedua orang tuanya akan berangkat ke Chiang Mai selama beberapa hari untuk mencari Tang. Namun orang tuanya kembali ke rumah tanpa Tang. Tong dihantui oleh perasaan depresi, dan mendapati bahwa Tang mungkin saja hilang atau meninggal. Tong merasa hancur hatinya dan menangis di hadapan Meo, yang berupaya untuk menghibur temannya. Selepas kejadian menghilangnya Tang, keluarga Tong memutuskan untuk pindah ke Bangkok. Pada hari perpindahan, Tong mendapati Meo tengah duduk di birai dermaga. Tong mengucapkan salam perpisahannya dan lantas berangkat dengan mobil. Tong lantas menatap ke belakang dan mendapati Meo berjalan mengikuti laju mobil sebelum akhirnya berhenti dan menangis karena kehilangan teman terbaiknya. 6 tahun pun berlalu. Kedua bocah ini pun dipertemukan kembali pada saat menduduki tahun terakhir mereka di sekolah menengah atas Siam Square. Meo yang berbakat dalam musik kini menjadi seorang pimpinan boyband yang bernama August. Tong telah memiliki seorang kekasih yang cantik, bernama Donut. Pertemuan tersebut membangkitkan kembali kenangan lama yang telah dipendam oleh Meo semenjak masa kanak-kanak, rasa cintanya kepada Tong. Sementara, band Meo memiliki seorang manajer baru, bernama June. Parasnya terlihat sama persis seperti kakak Tong yang telah lama hilang, Tang. Setelah berjumpa dengan June, Tong dan ibunya, Suni, menyusun sebuah rencana untuk membayar June untuk berpura-pura menjadi Tang, dengan harapan hal tersebut akan menolong ayah Tong untuk keluar dari keterikatan depresi alkoholnya.
Tang mengarang sebuah cerita berdasarkan sebuah film Thai berjudul Rukjung, dengan mengaku bahwa ia terkena amnesia. Itulah sebabnya ia telah melupakan tata cara mengucapkan doa makan Katolik yang biasa dilakukan oleh keluarga mereka. Meo juga menjadi objek dari cinta bertepuk sebelah tangan dari gadis tetangganya, Ying. Sayangnya, Meo memiliki perasaan yang kuat terhadap Tong, yang telah menjadi sumber inspirasinya untuk menulis sebuah lagu baru. Sang manajer, sama halnya dengan keseluruhan anggota band yang lain, merasa terkesan dengan gubahan Meo tersebut. Kedua remaja tersebut berciuman di pekarangan rumah Tong di satu malam selepas pesta yang diadakan untuk merayakan kepulangan Tang. Sebelumnya Tong juga pernah menghabiskan semalam bersama dengan Meo, yang mana telah mengakibatkan ibunya menjadi khawatir. Pada hari Natal, seiring Tong dan ibunya merangkai hiasan pohon Natal, mereka mengadakan pembicaraan hati ke hati mengenai pilihan yang harus diambil, dan Tong meminta kepada ibunya untuk mengizinkannya untuk menentukan pilihannya sendiri. Tong lantas bergegas menuju ke Siam Square untuk berkencan dengan Donut. Sementara band Meo tengah berpentas tak jauh dari sana, Tong lantas mencampakkan Donut dan mengatakan kepadanya bahwa ia tidak dapat bersama dengannya. Ia lantas bergegas untuk melihat pertunjukan Meo dan dituntun oleh Ying, yang mana telah menerima kenyataan bahwa Meo mencintai Tong. Setelah pentas, Tong memberikan Meo sebuah hadiah, potongan hidung dari boneka kayu yang telah diberikan oleh Tong kepadanya semasa mereka kecil. Namun, Tong berkata kepada Meo bahwa ia tidak dapat menjadi kekasih Meo. Namun itu tidak berarti bahwa ia tidak mencintai Meo. Film ini berakhir dengan Meo menaruh potongan hidung yang hilang dari boneka kayu tersebut, sembari berkata, "Terima kasih," dan menangis dalam keheningan. Itulah alur cerita film The Love of Siam. Kalau teman-teman sudah ada yang menontonnya, bagaimana pendapatmu mengenai film ini? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan share serta subscribe agar tidak ketinggalan informasi seputar film dan drama lainnya.